Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah. Engkau memberikan segala-galanya kepada kami. Juga dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Bentuk kami untuk mengalami, merasakan, dan percaya akan kuasa Allah itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sangat menarik bacaan-bacaan hari ini. Ketika Petrus Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit. Dan itu menggelisahkan para ahli agama, ahli Taurat, dan orang Farisi. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, kepada Petrus, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan orang? Jawabannya sangat tegas. Dengan kuasa Roh Kudus. Wow. Kuasa Roh Kudus menyembuhkan. Ya. Dan itulah yang mau kita nantikan. Bukan hanya kita nantikan sebetulnya. Kita perbaharui kembali. Menghayatkan kita akan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tapi kita mau menghayati lebih dalam. Sampai dengan 40 hari dan 50 hari. Perayaan Pentakosta. Roh Kudus, saudara. Pernahkah Anda dan saya mengalami kuasa Roh Kudus? Ada dua sisi yang perlu kita perhatikan dengan kuasa Roh Kudus. Sisi pertama adalah kuasa yang seperti Pentakosta, yang gemilang, bersemarak, bergairah, yang berkobar-kobar untuk Kristus. Itu sisi yang kelihatan, tapi sisi yang tidak kelihatan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, ketika tiba-tiba terjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita, ketika ada sesuatu yang terjadi konflik, konflik dan terjadi katakanlah peperangan dalam keluarga, dalam diri kita, dan Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita untuk melakukan yang baik, ya, untuk belajar menerima orang lain, mengampuni orang lain, untuk tiba-tiba terjadi orang lain berbuat baik kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kecil, yang sederhana, yang tidak kita bayangkan, disitulah karya Roh Kudus untuk memperbaiki apa yang tidak baik, mempersatukan apa yang kurang bersatu, memberikan damai, memberikan ketenangan, memberikan pencerahan, memberikan penjelasan yang seperti yang tidak kita tahu, tiba-tiba kita mengingat sesuatu yang berharga. Itulah Roh Kudus. Jadi ada dua sisi yang, sekali lagi, sisi yang gegap gempita, bersemangat, bergairah, mewartakan Kristus kemana-mana. Tapi sisi yang dekat, yang memberikan kekuatan, kedamaian, ketenangan dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil hari ini bicara tentang bagaimana Yesus meminta para rasul untuk mencari ikan, menebarkan jala, ya, di tempat di laut yang biasa mereka lakukan itu sebagai nelayan. Jadi ketika Yesus wafat, mereka kemudian kembali ke kampung halaman, yaitu di Tiberias, di Galilea. Di sanalah ke-11 murid dipilih oleh Yesus untuk mengikuti dia. Karena itu Yesus mengatakan, pergilah ke Galilea, pergilah ke asal, pergilah ke kampung. Hanya Yudas yang berasal dari Yudea, dari daerah lain, bukan dari daerah Galilea. Nah, apa yang terjadi di sini? Ketika Yesus memerintahkan, adakah ikan, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Ternyata menghasilkan ikan yang luar biasa, 153. Bagaimana mereka menghitungnya? Ini saja sesuatu yang spesifik, secara khusus. Mereka menghitung betapa melimpahnya kalau kita taat kepada Tuhan. Nah, apa yang kemudian menarik? Ketika mereka para rasul ini sedang mengumpulkan ikan-ikan itu, lalu Yesus kemudian apa yang terjadi? Dia membakar api, arang. Katakanlah buat bakar arang dan ikan yang sudah ada di situ. Dia bertanya, mana ikanmu? Ambillah sedikit. Tapi Yesus sudah membakar ikan. Lalu Yesus meminta ikan yang mereka dapatkan. Apa yang menarik di sini, saudaraku? Bahwa Yesus sudah mempersiapkan makanan-makanan yang perlu bagi kita. Tapi dia juga minta makanan yang telah mereka kerjakan. Inilah, saudara, suatu kerjasama antara manusia dengan Allah. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Tetapi Tuhan juga sudah menyiapkan makanan yang
Yang bisa dia makan yaitu ikan yang sudah ada di situ. Saudara, inilah rahmat dan kerja keras. Kita harus kerja keras, tapi rahmat juga diberikan oleh Tuhan. Mari saudara, ini bagi saya sesuatu yang sangat mengharukan dan sangat menggembirakan ya, bahwa kita wajib untuk bekerja keras. Tapi kita juga harus mengharapkan bantuan Tuhan, rahmat Tuhan. Dan itulah sebetulnya Ekaristi. Ekaristi adalah perjumpaan antara kerja keras manusia, itu gandum dan anggur yang merupakan simbol kerja keras, dan rahmat yang Tuhan memberikan, mengubah air dan anggur itu menjadi rahmat melimpah. Semoga Tuhan memberkati kita, mendorong kita untuk menghayati Ekaristi sebagai rahmat Tuhan, tetapi kerja keras kita. Kita persembahkan kerja keras kita, dan Tuhan akan mengubahnya menjadi tubuh dan darahnya. Semoga kita juga seperti kedua murid Emmaus yang membaca kitab suci, yang menerangkan kitab suci, tapi Kristus memberi pencerahan pada mereka. Bahwa itu semua harus terjadi, penderitaan harus terjadi, supaya kita bisa mengalami kasih Allah yang melimpah. Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama antara kerja keras dan rahmat Allah. Dan itulah yang harus menjadi perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.